Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber Nawang Official dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, lancar segala urusannya, dan selalu menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim semuanya. Semoga lancar puasanya, amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini admin akan melanjutkan kembali novel dengan judul Butiran Luka Istriku, memasuki episode kedua. Sebelum saya melanjutkan untuk membacakan kisahnya, ada baiknya untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, kemudian klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila nanti tayang episode terbaru. Terima kasih. Suara langkah kaki mendekati ruang kerjaku. Gegas kututup laptop yang terhubung dengan CCTV itu. Pintu terbuka sebagian. Perempuan cantik dengan senyum tipisnya itu sudah berdiri di ambang pintu menatapku. Makan malam yuk mas. Maaf jika kamu harus menunggu aku masak dulu. Ucapnya lagi, diakhiri dengan senyum manisnya. Meski banyak beban yang dia pikul, tiap kali bersamaku, Diandra berusaha untuk selalu tenang dan tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Mungkin karena itu pula membuatku tak berpikir aneh-aneh selama ini. Bahkan kecurigaanku tentangnya baru terjadi 2 minggu belakangan. Maaf Syam, sebaiknya kamu selidiki istrimu. Ibu yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan darimu. Berulang kali ibu datang ke rumahmu siang hari dalam keadaan kosong. Bahkan kadang ibu tunggu sampai hampir 1 jam lamanya, namun dia tak menampakkan batang hidungnya juga. Ibu kembali menghela napasnya sementara debar dadaku semakin lama makin terasa. Benarkah yang ibu katakan? Diandra sering pergi saat aku ke kantor. Kemana dia? Kenapa tak izin aku sebagai suaminya? Sebenarnya ibu sudah lama curiga, namun selalu berusaha menutupinya. Ibu takut kamu kecewa, tapi sekarang hampir 2 tahun kalian bersama. Sepertinya Diandra juga tak ada niat untuk bertaubat. Mulai sekarang selidiki dia. Jangan sampai kamu terlambat. Jangan-jangan dugaan ibu benar. Dia memang berselingkuh dengan laki-laki lain di luar sana. Ucap ibu panjang lebar via telepon saat aku baru saja selesai sholat duhur di musola kantor. Astagfirullah, apa benar Diandra berselingkuh? Aku tak percaya jika dia tega melakukan itu semua. Selama ini hubungan kami baik-baik saja meski kadang aku sendiri memang sedikit curiga dengan sikap anehnya. Diandra sering terlihat begitu kelelahan. Kupikir karena Nabila yang masih belajar jalan atau karena dia mengurus rumah sendirian tanpa bantuan siapapun. Namun saat kutawari asisten rumah tangga untuk membantunya mengurus rumah atau Nabila, dia selalu bilang tak perlu. Sayang uangnya bisa dipakai untuk keperluan lain. Uang 5 juta yang selalu kuberikan tiap bulan padanya pun dia bilang tak pernah bersisa. Sempat kutanyakan kenapa bisa begitu, namun Diandra hanya menunduk dalam diam. Semakin lama terdengar isak dan maafnya. Jujur aku tak tega melihatnya menangis, karena itu pula aku tak pernah lagi bertanya kemana habisnya nafkah bulanan itu untuknya. Uang 2 juta yang kupegang itulah yang sering kusisihkan untuk tabungan. Barangkali ada kebutuhan tak terduga. Mas, kenapa bengong? Ayo ke ruang makan. Aku sudah siapkan nasi goreng kesukaanmu. Balas ibu dari anak sematawayangku itu lagi. Dia yang ternyata sudah berada di sampingku. Dia tersenyum lalu menggamit lenganku mesra. Tumben kamu manja begini. Jangan-jangan ada maunya. Ucapku kemudian sambil melangkah beriringan keluar kamar. Enggak mau apa-apa. Cuma merasa bersalah saja sama kamu, Mas. Aku belum bisa menjadi istri yang baik.
jawabnya lagi. Kulirik kedua sudut matanya yang basah, tapi jelas dia berusaha menutupinya. Buru-buru menghapus jejak itu dari sana dengan punggung tangannya. Apa kamu ada masalah, Dek? Tanyaku singkat saat kami sudah sampai di meja makan. Dia pun mulai cekatan mengambilkanku segelas air putih lalu duduk di sampingku. Masalah apa sih, Mas? Nggak ada. Aku baik-baik saja kok, seperti biasanya. Ucapnya lagi. Aku pun menghentikan suapan keduaku. Kamu nggak makan? Ayo makan sama-sama. Memangnya cuma bikin nasi goreng sepiring ini aja. Diandra mengangguk pelan. Entah mengapa sekedar nasi goreng dengan telur saja dia cuma bikin seporsi. Nasinya sudah habis? Tanyaku lagi. Diandra pun mengangguk pelan. Kuletakkan kembali sendok di atas piring lalu menatapnya lekat. Kamu kenapa sayang? Kalau ada masalah bicaralah. Bukankah kita sepasang suami istri yang seharusnya memang saling berbagi suka duka? Jangan ada yang kamu tutupi, pintaku setengah memohon. Diandra kembali tersenyum lalu mengusap pelan pipi kiriku. Gak ada, Mas. Kalau ada masalah serius aku pasti cerita sama kamu. Ucapnya lagi. Ku hembuskan napas panjang. Sepertinya memang tak bisa memaksa Diandra bicara semuanya. Aku tak ingin membuatnya merasa diinterogasi dan tak nyaman. Biarlah aku menyelidikinya sendiri meski perlahan. Kamu kenapa nggak makan? Kalau nasinya habis, kenapa masaknya nggak dilebihkan? Jangan sampai hanya sekedar makan saja, kamu kekurangan sayang. Apa uang 5 juta sebulan masih kurang? Tanyaku sedikit memancing ekspresinya. Namun dia masih terlihat biasa, tak ada tangis yang kudengar seperti dalam CCTV itu. Gak apa-apa, Mas. Tadi aku sudah makan kok, sudah kenyang. Jadi nasi goreng ini memang spesial buat kamu pakai telur 2 kan? Candanya kemudian. Aku tahu dia memang menutupi sesuatu. Kalau begitu, aku suapi, kita makan sama-sama. Dia pun mengangguk. Awalnya memang begitu, makan bersama. Namun akhirnya aku justru yang terus menyuapi Diandra makan. Sementara aku hanya beberapa sendok saja sambil menceritakan kegiatan di kantor hari ini. Tak terasa Diandra yang menghabiskan nasi gorengnya. Dengan begitu aku semakin yakin jika tadi dia memang belum makan. Sengaja menyiapkan nasi goreng itu untukku saja, karena memang hanya segitu nasi yang tersisa. Habis nasinya, Dek, ucapku sambil tersenyum. Diandra pun menoleh ke arah piring di atas meja dengan pandangan kecewa. Kenapa malah nangis sih? Jarang-jarang kan aku menyuapimu makan seperti tadi sayang. Ucapku lagi. Tangis Diandra makin terdengar. Aku buatkan mie rebus pakai telur ya, Mas. Kamu pasti lapar. Nasi gorengnya justru aku yang menghabiskan. Lanjutnya. Dia beranjak dari kursi namun aku memintanya untuk duduk kembali. Sudah, Dek, duduk dulu. Aku nggak lapar. Sebelum pulang kantor sudah makan kok. Sekarang aku ingin mendengar cerita serumu di rumah bersama Nabila. Kalian setiap hari di rumah kan? Diandra mendongak seketika lalu memeluk pinggangku begitu saja. Kurasakan punggungnya sedikit terguncang karena tangis. Kamu kenapa, Diandra? Nah, sekian tadi keseluruhan kisah novel dengan judul Butiran Luka Istriku episode kedua. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Kemudian bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.